Ada nasi uduk, ada dadar gulung, ada es teler juga. Tapi dalam bentuk makarun kayak gini nih. Kulit makarun ini dibuat dari bahan-bahan khusus. Nah, ini nih yang paling penting. Gula cair yang sudah dipanaskan digiling bersama putih telur sampai mengembang dan berbusa. Adonan ini yang membuat tekstur makarun renyah di luar tapi lembut di bagian dalam. Krenyes-krenyes gitu deh. Bahan lainnya ada tepung almond yang digiling bareng gula halus dan pewarna makanan. Tuh kan, jadi cantik warnanya. Tepung almond lah yang menjadi ciri khas pembuatan makarun khas Prancis. Berbeda dengan makarun dari Amerika yang berbahan dasar kelapa parut. Selain lebih sehat, tepung almond juga punya tekstur agak kasar. Tekstur itulah yang membuat makarun terasa renyah. Kita mulai cetak makarunnya nih. Cetaknya sudah pakai mesin loh. Selain cepat, ukuran kulit makarun bisa sama rata. Cetakan kulit makarun ini dipanggang di mesin oven. Tapi harus didiamkan dulu beberapa menit biar suhunya turun dan bisa mengembang sempurna. Sekarang waktunya kita isi bagian tengah makarun. Unik deh, makarun ini memang sudah diisi pakai isian manis kayak makarun lain. Bedanya, isian makarun ini dibuat rasa es teler. Krim yang hijau rasa sirup pandan, yang pink sirup raspberry. Dan biar tambah mantap kayak es teler asli, tambahkan potongan buah nangka juga ya. Selain es teler, ada juga rasa kue khas Indonesia nih, yaitu dadar gulung dan nasi uduk. Keren ya, makanan khas Indonesia diaplikasikan pada camilan dari Eropa. Unyil masih punya banyak info soal cemilan manis nih. Selengkapnya di episode Eksis Manis hari ini. Si Unyil, yuk kita kemon. Unyil, yuk kita kemon. Wah, kalau ngelihat yang segar-segar dingin gini, Unyil jadi ngiler deh. Apalagi es krim sekarang kan punya bentuk dan rasa yang beragam. Kayak yang ini nih, ada es krim jagung, semangka, mochi, dan masih banyak lagi. Pabrik ini gak cuma sekedar produksi es krim saja, tapi juga menyajikan wisata edukatif buat para pengunjung. Di sini kita bakal jadi tahu lebih banyak tentang seluk-beluk es krim. Mulai dari sejarah, proses pembuatan, sampai bisa menyicipi es krim sepuasnya. Yuk, kita kemon! Di sini teman-teman juga bisa belajar tentang es krim nih. Salah satunya mencari tahu tentang sejarah es krim pertama kali dibuat. Ayo, ada yang tahu nggak nih? Dimulai dari tahun 500 sebelum Masehi. Orang-orang Kekaisaran Persia menciptakan es krim dari sari buah anggur yang disiramkan ke atas gumpalan salju untuk camilan di musim panas. Untuk di Indonesia sendiri, es krim diperkenalkan pada masa penjajahan Belanda. Es krim yang dibuat dari bahan dasar susu waktu itu masih langka dan harganya mahal banget. Alhasil masyarakat meracik es krim dengan bahan baku santan sebagai pengganti susu. Resep inilah yang sampai sekarang kita kenal dengan es putar atau es tong-tong. Untuk membuat es krim, ada beberapa bahan utama seperti susu bubuk, saus coklat, gula ekstrosa, sampai bubuk kopi untuk varian rasa es krim kopi loh. Bahan-bahan dasar inilah yang kemudian masuk ke proses pasteurisasi untuk disterilkan sebelum dicetak menjadi es krim. Setelah disterilisasi, es krim masuk ke tangki aging untuk dimasak dengan suhu dingin sampai mendapatkan tekstur yang halus dan lembut. Untuk pencetakan es krim, pabrik ini punya 14 jalur produksi yang masing-masingnya bisa memproduksi varian rasa dan bentuk yang berbeda. Sehingga total ada 26 varian es krim yang dibuat di pabrik ini loh. Banyak kan? Es krim yang sudah dicetak kemudian dikemas dengan plastik pembungkusnya tuh. Wah, otomatis semua ya, cepat lagi.
Nah, karena teknologi canggih yang bisa menghasilkan jumlah es krim yang banyak, jadi biaya produksi bisa lebih rendah. Hasilnya kita semua bisa menikmati es krim dengan harga yang lebih terjangkau. Mantap! Saat yang paling ditunggu-tunggu nih kalau berkunjung ke pabrik es krim. Yap, apalagi kalau bukan makan es krimnya dong. Di sini kita boleh sesuka hati bikin kreasi es krim. Wah, kalau kayak gini, Unyil juga pengen ikutan deh. Mengkonsumsi es krim gak selamanya buruk buat kesehatan kok. Asal jangan sampai berlebihan ya. Kandungan susu yang kaya akan kalsium kan bagus untuk tulang. Pastinya juga bisa bikin teman-teman bahagia. Yap, pusat kesenangan otak bernama orbitofrontal cortex langsung aktif sesaat setelah menelan es krim. Biar manfaat es krim ini bisa terus dinikmati, saran Unyil sih cukup mengkonsumsi 1 es krim dalam sehari ya. Biar nggak bosan, es krimnya kita olah lagi yuk. Unyil mau bikin sandwich pancake dengan isian es krim dan buah nih, dijamin seger deh. Kita masak dulu ya pancake-nya. Gunakan wajan anti lengket dan api kecil buat masaknya ya. Kalau sudah, tuang deh adonan pancake-nya. Jangan terlalu lama masaknya, nanti bisa gosong. Adonan pancake ini terbuat dari terigu, telur, gula, dan susu. Kalau nggak mau repot, teman-teman bisa juga bikin pakai tepung pancake instan. Kayak punya Unyil ini nih, tahuan deh. Nah, pancake-nya sudah siap. Tinggal kita susun nih. Es krimnya kita cetak menggunakan cetakan ini ya. Oh iya, teman-teman bisa pilih es krim kesukaan sesuai selera. Setelah itu bisa kita tambahkan buah-buahan biar makin segar dan sehat. Kalau Unyil sih sukanya anggur dan kiwi. Biar ada rasa manis asam gitu. Ada camilan arum manis nih buat teman-teman dengan inovasi beragam rasa dan kemasan yang menarik. Tahap pertama, rebus gula hingga cair sampai menjadi karamel. Sambil menunggu olahan bahan lainnya, yuk tepung terigu disatukan dengan minyak goreng. Lalu dimasak. Aduk-aduk hingga minyak dan tepung menyatu. Gula yang dimasak sebelumnya sudah beres tuh. Mumpung masih panas, pindahkan ke wadah lain. Di wadah ini sudah ada air loh di bawahnya. Fungsinya untuk mempercepat pendinginan. Kemudian kita tambahkan pewarna sekaligus perasa makanan. Selanjutnya gula ditarik di atas meja khusus seperti ini. Sebelum ditarik, campur dulu adonan tepung yang dimasak tadi. Tujuannya agar gula tidak cepat mengeras dan mudah menjadi arum manis. Ayo, tarik yang kuat. Gula akan mengering dan akan membentuk urayan rambut. Nah, ini nih yang sering disebut rambut nenek atau arum manis. Selanjutnya dikemas pada wadah yang menarik. Seperti ini teman-teman. Keren kan? Sama-sama terbuat dari gula, tapi jajanan yang satu ini bentuknya beda dengan rambut nenek. Cotton candy alias gulali ini sudah dikenal sejak abad 19 di Eropa. Sekarang sih bentuk gulali semakin beragam dan kreatif. Lihat tuh, lucu-lucu kan? Gulali yang dibuat di sini bisa dibentuk menjadi berbagai macam karakter. Jadi lebih mirip boneka yang bisa dimakan gitu. Gulali terbuat dari gula pasir tebu biasa. Sama kok dengan gula yang biasa kita pakai di rumah. Tinggal kita kasih pewarna makanan saja deh. Jadi aman untuk dimakan. Terus tiap warna juga ada rasanya loh. Sekarang kita lihat deh cara membuat gulali karakternya. Karena gulali gampang menyusut dan mencair, tiap-tiap bagian kayak badan, kaki, kepala harus disusun langsung ke dalam wadah seperti ini. Memang dibutuhkan yang namanya kreativitas dan ketelitian yang tinggi. Jadi harus sabar dan gak boleh asal ya. Kudapan manis yang satu ini tuh gak bakal kehilangan penggemar. Gak cuma di Indonesia saja, tapi dari seluruh dunia. Bahkan di Amerika Serikat, setiap tanggal 7 Desember diperingati sebagai Hari Permen Kapas. Tapi ingat ya buat teman-teman Unyil, jangan berlebihan makan yang manis-manis. Ya walaupun kandungan gula pada gulali lebih rendah daripada minuman bersoda, tapi tetap harus dibatasi. Gulung
Den Unyil, gantian dong. Pauga juga kan pengen bikin gulali sendiri. Memangnya Pauga bisa? Bisa dong, Den. Kayak ginian doang sih, gampang kali. Ya udah deh kalau gitu. Unyil tinggal dulu ya, Pak. Gimana caranya ya? Waduh. Aduh, kok malah jadi belepotan gini sih? Buat yang suka manis, cobain deh biskuit lapis coklat yang satu ini. Dijamin gak cukup satu. Yummy! Selain enak dan bikin nagih, coklat dalam biskuit ini punya kandungan enzim yang dapat menurunkan resiko stres. Pabrik ini mampu membuat 400 ton biskuit berlapis coklat setiap harinya loh. Waduh, bisa buat satu desa Sukamadu itu sih. Yuk, kita racik adonan biskuit coklatnya dulu. Kita buat adonan pertama terlebih dahulu, yaitu adonan bahan-bahan cair yang terdiri dari margarin, gula, pengembang, perasa, dan coklat pasta. Campur dan aduk selama 10 menit. Pastikan semua adonan tercampur rata ya. Tujuannya agar nanti mudah dicampur dengan bahan-bahan padat seperti tepung dan bubuk coklat. Alasan lainnya agar hasil biskuit tidak pecah dan memiliki kualitas baik. Come on! Selanjutnya campur deh dengan bubuk coklat dan tepung terigu. Aduk dan tunggu selama 10 menit. Pastikan suhu adonan sekitar 40 derajat Celcius. Karena kalau lebih, adonan akan lengket saat dicetak nanti. Selanjutnya potong dan tipiskan adonan. Proses penipisan dilakukan dengan menekan adonan secara bertahap sampai menjadi ketebalan adonan 5 mm. Tahapan-tahapan ini dilakukan agar adonan tidak pecah. Mantap! Lanjut, saatnya adonan dicetak. Wih, cepat banget. Adonan sisa hasil pencetakan akan terkumpul secara otomatis untuk diolah kembali. Sip, cetakan-cetakan biskuit akan segera dipanggang di atas api langsung dengan suhu 290 derajat Celcius. Wih, panas banget tuh. Proses pembuatan biskuit dari adonan sampai dengan masak hanya 5 menit loh. Terus mesin-mesin ini bekerja selama 24 jam. Jadi nggak heran deh kalau seharinya ada sampai 400 ton biskuit yang dihasilkan. Wah, lihat betapa nikmatnya lumuran coklat yang dibalut ke seluruh permukaan biskuit. Yummy! Agar lumuran coklat dapat melapisi biskuit dengan sempurna, jalankan alat penyemprot. Alat ini juga akan membuat motif bergelombang alami pada permukaan biskuit coklat. Nah, biskuit-biskuit ini siap untuk didinginkan. Ayo, biskuit lapis coklat berbaris yang rapi ya. Ruangan pendingin ini memiliki suhu kurang lebih 5-8 derajat Celcius. Suhu yang baik untuk mempertahankan kepadatan coklat agar tidak mudah mencair. Oke deh, biskuit akan berjalan menuju proses pengemasan. Selama proses menuju pengemasan, biskuit akan menjalankan pemeriksaan. Ini untuk memastikan agar biskuit terbebas dari bahan-bahan yang mengandung metal, seperti besi. Alat ini juga ada sensornya loh, yang bisa membuat biskuit berbaris rapi antara satu dengan lainnya. Sensor ini juga yang mengatur laju ban berjalan. Canggih ya. Sip, cemilan manis anti stres yang lezat siap diantar untuk teman-teman di rumah. Teman-teman, Unyil mau berbagi resep untuk menikmati biskuit coklat yang kekinian nih. Pertama, biskuit coklat dibentuk kecil-kecil bisa dipotong-potong kayak gini. Lanjut bikin campurannya pakai gula pasir yang dicampur sama susu coklat. Aduk-aduk sampai rata. Sambil dimasukkan potongan biskuit coklat tadi. Tinggal tuang deh ke dalam cetakan, lalu dinginkan sampai beku. Nah, sudah jadi deh. Wah, pas banget kan jadi camilan saat belajar di rumah. Masih ada satu lagi. Kita bikin Lamington Balls pakai biskuit coklatnya. Gampang kok bikinnya. Potong kecil-kecil biskuit coklat. Lalu campur bersama susu kental manis untuk memberikan tekstur yang lengket. Bisa juga tambahkan potongan almond. Lalu aduk-aduk sampai merata. Habis itu tinggal dibentuk bulat-bulat saja deh. Terakhir kasih balutan kelapa parut.
Jadi mirip klepon ya. Dan tara, Lamington Balls biskuit coklat ala si Unyilnya sudah jadi nih. Siap disantap buat menemani waktu santai di rumah. Yummy. Asik, santai-santai begini. Enaknya sambil ngemil deh nih. Untung ada biskuit coklat. Enak nih. Wah, dasar Unyil. Masa makan biskuit coklat sendirian aja sih? Gak bagi-bagi embul lagi. Awas ya, embul kerjain kamu, Nyil. Asik, dapet. Lagi ah. Waduh, kok biskuit coklat Unyil jadi sisa satu sih? Wah, ada yang gak beres nih. Ayo, dikit lagi dapet nih. Itu dia pelakunya. Unyil kerjain balik Nah, dapet. Wah, tikus. Aduh. Yuk kita kemon. Kalau ngomongin snack atau kudapan, jajanan tradisional Indonesia sih juaranya. Mau manis, asin, pedas, kenyal, renyah, semuanya ada. Halo sahabat Unyil, jadi ini nih hasil buruan jajanan tradisional saya. Nah, sebenarnya di Indonesia ada kurang lebih 1000-an nih jajanan tradisional dan setiap rasanya tuh berbeda-beda dan mempunyai tingkat kesulitan pembuatan yang berbeda juga. Nah, ada yang identik sama kelapa, terus gula aren, ada juga yang identik sama pisang dan juga tepung beras. Nah, kalau misalkan dari semuanya nih, favorit saya yang ini nih, klepon. Nah, bentuknya sih dari dulu nggak berubah ya, tetap bulat dan juga ada baluran kelapanya. Tapi zaman sekarang, klepon semakin divariasikan dengan berbagai macam rasa yang kekinian. Kayak yang mau Unyil tunjukin nih, klepon frozen dengan beragam rasa kekinian. Jadi, gak cuma original gula merah saja. Kita mulai campurkan bahan-bahannya dulu yuk. Ada tepung ketan, tepung beras, dan garam. Uleni sampai kalis ya. Sip deh, teksturnya sudah kalis dan bisa dibentuk nih. Sip, sekarang pipihkan adonan lalu bentuk seperti mangkuk untuk diberi isian. Terus bentuk bulat ya. Bisa dibilang ini proses yang paling sulit karena isiannya cair. Kalau masih ada celah, adonan akan pecah. Klepon ini dilengkapi dengan berbagai macam rasa kekinian yang gak bikin bosen deh. Ada stroberi, blueberry, coklat, tiramisu, green tea, keju, pasta kurma, dan rasa original gula merah juga ada. Lengkap kan? Oke, sip. Kleponnya sudah jadi nih. Saatnya perebusan. Masukkan klepon ke air yang sudah mendidih. Tunggu selama 15-20 menit sampai kleponnya matang. Kalau sudah matang, kleponnya akan mengambang seperti ini. Sip deh, angkat dan baluri dengan kelapa parut kering. Dinginkan sebentar, lalu masukkan ke dalam kemasan. Terus simpan dalam freezer pada suhu minus 18 derajat Celcius. Di suhu ruang, klepon bisa bertahan selama 2 hari. Kalau di freezer bisa tahan sampai 3 bulan. Cara penyajiannya gampang kok. Tunggu kukusan panas. Lalu masukkan klepon frozen dengan kemasannya. Kukus selama 5-10 menit saja. Sip, angkat dan klepon siap dinikmati. Tinggal pilih saja mau rasa yang mana. Kalau Unyil sih mau coba tuh semua rasanya. Makanan manis memang terbukti mampu memicu pelepasan hormon yang memberikan efek bahagia. Syaratnya ya harus dibatasi. Kalau kebanyakan malah jadi penyakit di tubuh kita. Apalagi sekarang kan kita harus menjaga kesehatan lebih ketat daripada biasanya. Caranya ya dari asupan makanan dan mematuhi protokol kesehatan saat berada di luar rumah. Oke deh, sampai jumpa di episode Si Unyil berikutnya ya.